Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Dwi Widiasari. Di sini saya akan mempresentasikan rencana bisnis saya. Rencana bisnis saya yaitu berupa aplikasi yang bernama Dokupa. Apa sih aplikasi Dokupa itu? Aplikasi Dokupa merupakan aplikasi marketplace yang berfokus pada bidang pertanian di daerah pedesaan, di mana aplikasi ini menyediakan lapak bagi petani padi untuk menjual hasil panennya dan juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan pertanian. Kebutuhan-kebutuhan pertanian ini seperti obat-obatan, pupuk, dan alat-alat pertanian. Keunggulan dari aplikasi ini yaitu produk yang disediakan khusus pada kategori pertanian, sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi ini. Selain itu, juga menggandeng perusahaan dan penjual kebutuhan pertanian. Target pasar dari aplikasi ini yaitu para petani padi yang memiliki usia 30-40 tahun yang tinggal di pedesaan yang ada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki lokasi pertanian padi yang luas dan juga penjual atau pengusaha kebutuhan pertanian. Strategi promosi yang dilakukan yaitu melalui iklan dan sosialisasi. Selanjutnya yaitu profil usaha. Pada bagian pertama yaitu identitas usaha. Nama usahanya yaitu Dokupa yang bergerak pada bidang usaha startup dan jenis produknya yaitu berupa aplikasi marketplace. Alamat usahanya berada di Jalan Ronggotojoyo nomor 4 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Yang kedua yaitu visi dan misi. Visi dari perusahaan Dokupa ini yaitu menjadi terobosan baru sebagai perusahaan aplikasi marketplace yang bisa menampung hasil pertanian padi dari petani desa, meningkatkan harga penjualan padi, dan menyediakan kebutuhan pertanian dengan harga yang terjangkau. Sedangkan misi dari perusahaan ini yaitu menjalin kemitraan dengan beberapa pihak. Nah, pihak di sini itu seperti pengusaha-pengusaha di bidang pertanian yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan pertanian. Yang kedua yaitu membantu petani desa untuk menjual hasil panennya. Yang ketiga memberikan solusi untuk menemukan kebutuhan pertanian. Dan yang keempat yaitu memberikan layanan 24 jam. Pada bagian ketiga ada struktur organisasi. Struktur organisasi di dalam suatu usaha itu sangat diperlukan. Oleh karena itu, di dalam usaha Dokupa ini dibentuklah susunan organisasi sebagai berikut. Pada tingkat pertama atau tingkat tertinggi ada CEO. Kemudian CEO membawahi supervisor, dan supervisor ini membawahi 4 bidang manajemen. Yang pertama ada manajemen keuangan, manajemen ahli IT, personalia, dan marketing. Ahli IT membawahi 2 bidang lagi yaitu teknisi dan programmer, sedangkan personalia membawahi customer service, dan pada marketing itu membawahi advertising. Pada bagian keempat ada rencana pelaksanaan usaha. Rencana pelaksanaan usaha dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, pada minggu pertama itu ada pembahasan konsep dan teknis. Pada minggu kedua dan ketiga ada konsultasi dengan ahli IT. Kemudian pada minggu ketiga sampai dengan minggu kelima yaitu pembuatan aplikasi. Pada minggu kelima dan keenam yaitu demo aplikasi. Pada minggu ketujuh dan kedelapan launching aplikasi, dan pada minggu ke-8 sampai minggu ke-10 itu ada perbaikan aplikasi. Dan pada minggu terakhir yaitu pada minggu 11 dan minggu ke-12 perusahaan mencari investor. Selanjutnya yaitu ada gambaran produk dari aplikasi Dokupa. Pada bagian pertama itu ada analisis situasi, di mana aplikasi Dokupa ini merupakan aplikasi marketplace yang berfokus pada bidang pertanian di daerah pedesaan. Nah, yang membedakan aplikasi ini dengan aplikasi marketplace lainnya yaitu aplikasi ini hanya menyediakan kebutuhan pertanian dan menyediakan lapak untuk menjual hasil pertanian. Hasil pertanian di sini yaitu berupa padi. Aplikasi ini diperlukan oleh petani di pedesaan karena
Sampai saat ini, para petani masih bingung untuk menjual hasil panen padinya dan juga masih sering kesulitan untuk mendapatkan pupuk dan obat-obatan pertanian yang dibutuhkan. Bahkan mereka sering dimonopoli oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu produk yang ditawarkan. Produk yang ditawarkan berupa aplikasi marketplace yang dapat membantu petani padi di pedesaan untuk menjual hasil panennya dan untuk mendapatkan kebutuhan pertanian, seperti pupuk, obat-obat pertanian, dan alat-alat pertanian. Aplikasi marketplace ini dikhususkan untuk petani-petani padi di daerah pedesaan. Hal ini dimaksudkan supaya petani mudah untuk menggunakan aplikasi, karena kategori produk yang dijual di marketplace ini jelas, yaitu khusus pada produk-produk pertanian. Selanjutnya ada keunggulan produk. Keunggulan dari aplikasi marketplace ini yaitu produk yang disediakan khusus pada kategori pertanian, sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi ini. Karena tidak terdapat pilihan produk yang banyak, aplikasi ini juga menggandeng perusahaan dan penjual kebutuhan-kebutuhan pertanian, seperti obat-obatan, pupuk, dan alat-alat pertanian. Dengan begitu akan sangat membantu petani untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya tanpa adanya monopoli. Selanjutnya yaitu ada harga produk. Harga produk yang dimaksud merupakan presentasi keuntungan yang diambil dari penjualan produk. Pada harga normal, kita mengambil 5% dari setiap produk yang terjual. Dan pada harga perkenalan, kita mengambil 2%, dan pada harga diskon atau event, kita mengambil keuntungan sebesar 3%. Selanjutnya yaitu survei dan evaluasi pasar. Pada poin survei dan evaluasi pasar ini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu ada kecenderungan pasar. Untuk mengetahui kecenderungan pasar, maka dapat dilakukan dengan melakukan analisis SWOT agar dapat ditentukan strategi pasar yang bagus, di mana analisis SWOT tersebut mencakup strength, weakness, opportunity, dan threats. Strength atau kekuatan dari produk ini yaitu memiliki sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, memiliki manfaat produk yang jelas, yaitu fokus pada petani di pedesaan dan pengusaha atau penjual kebutuhan pertanian. Yang ketiga, yaitu memiliki sumber daya manusia yang peka terhadap perubahan, sehingga mampu memberikan pembaruan pada aplikasi dan menyesuaikan kebutuhan konsumen. Yang keempat, yaitu memiliki aplikasi yang mampu digunakan atau diakses di pedesaan dengan sinyal yang kurang memadai dan memiliki kapasitas penyimpanan yang kecil, sehingga dapat diinstal di HP yang memiliki memori kecil. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari aplikasi ini yang pertama yaitu belum memiliki brand dan sulit untuk meyakinkan petani desa untuk menjual produknya di aplikasi Dokupa ini. Yang kedua yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan kepercayaan konsumen yang baik. Yang ketiga, sulit untuk mengembangkan aplikasi karena target pasar adalah petani yang masih belum melek teknologi. Opportunity dari aplikasi ini yang pertama yaitu banyak petani yang membutuhkan lapak untuk menjual hasil pertanian. Yang kedua, target konsumen banyak karena petani di pedesaan sering kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pertanian. Yang ketiga, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perkembangan teknologi. Dan yang keempat, yaitu kebutuhan padi yang merupakan makanan pokok semakin hari semakin meningkat. Analisis SWOT yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Ancaman dari aplikasi Dokupa ini yaitu munculnya pesaing-pesaing baru. Yang kedua yaitu ada target pasar. Target pasar dari aplikasi Dokupa ini yaitu para petani padi yang memiliki usia 30-40 tahun yang tinggal di pedesaan yang ada di Provinsi Jawa Timur, memiliki lokasi pertanian padi yang luas, dan juga penjual atau pengusaha kebutuhan pertanian seperti pupuk, obat-obatan, dan alat-alat pertanian. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Pada poin pertama terdapat strategi pengembangan produk.
Aplikasi marketplace Dokupa ini pada awalnya dikembangkan di kabupaten atau desa-desa di Provinsi Jawa Timur. Kemudian ketika sudah memiliki kepercayaan dari masyarakat, produk aplikasi ini akan dikembangkan dengan menjangkau daerah-daerah yang lebih luas, yaitu seluruh Indonesia. Yang kedua ada strategi wilayah atau distribusi produk. Dokupa memposisikan diri sebagai perusahaan marketplace yang dapat memberikan layanan berupa kemudahan bagi para petani di pedesaan untuk menjual produknya dan untuk mendapatkan kebutuhan pertanian. Aplikasi Dokupa ini dapat disalurkan melalui media Play Store bagi pengguna Android dan media App Store bagi pengguna iOS. Pada poin ketiga, ada strategi penetapan harga. Strategi harga yang dilakukan yaitu dengan memberikan harga promosi atau harga perkenalan pada awal launching produk aplikasi, yaitu pada bulan pertama sampai bulan ketiga. Selanjutnya, pada bulan keempat sampai bulan ke-9 diperlakukan harga normal. Dan pada akhir bulan, mulai bulan ke-10 sampai bulan ke-12 diberikan diskon produk. Yang keempat, yaitu strategi promosi. Strategi promosi yang dilakukan untuk mempromosikan aplikasi Dokupa ini yang pertama yaitu melalui iklan seperti pada YouTube, TV, IG, TikTok, dan game. Dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat di pedesaan. Selanjutnya, alur atau proses produksi yang dapat dilihat pada bagan tersebut. Selanjutnya ada alat dan bahan baku produksi untuk satu aplikasi yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. Analisis keuangan. Analisis keuangan investasi awal yang diperlukan untuk aplikasi ini yaitu sebesar 25 juta yang diperoleh dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Analisis keuntungannya. Keuntungan dalam 1 tahun itu total keuntungannya 2.400.000 dan untuk waktu pengembalian modal itu diperlukan waktu 11 bulan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.